terima kasih Bu Eka, memang menarik kalau kita berbicara tentang transportasi di perkotaan ini ya. Perlawanan dari masyarakat, terutama para pengusaha maupun pelaksana usaha angkot, ya itu pasti selalu ada. Di Jakarta juga tentunya dulu ada. Di Bandung ya, seperti yang foto-foto Ibu tadi. Mungkin yang perlu dilakukan adalah politik afirmasi gitu ya. Jadi BRT ada, sopir angkotnya pindah ke jadi sopir BRT misalnya seperti itu. Lama-lama juga akan merasakan kenyamanan menjadi sopir BRT daripada harus kejar-kejaran di jalan mengejar setoran. Nah, memang kalau seperti itu ya dari sisi pengguna sendiri akan merasa tidak nyaman ya Pak ya kalau ada yang kejar-kejaran, salip-salipan gitu. Nah, kadang-kadang dari pengusaha sendiri untuk menarik konsumen itu seperti yang Ibu katakan tadi itu, angkot diberikan musik yang keras-keras ya, seperti itu. Itu sekarang masih ada kalau kalau yang seperti itu pernah saya temukan di Padang, Bu. Padang itu bagus-bagus, Iya angkutannya Pak, betul, bagus-bagus. zaman SMA, Iya, musiknya kenceng. terus Iya, nah terus masih, apa namanya, dalamnya juga bagus, penuh lampu kayak disko itu. Nah sekarang yang masih ada di Ambon, iya, Bu. Iya, di Ambon juga ada. betul. Oh masih ada di Ambon Iya, ya? Wah harus ke masih Ambon nih. ya masih cuma Mudah-mudahan ada cuma, teman-teman perencana yang dari Ambon nih. Kita join ya riset mudah-mudahan dari aja. Ambon bisa bisa sharing nanti ya, Bu, ya. Jadi di sana Iya, itu cuma nggak interiornya yang masih kurang diperhatikan kalau musiknya keras memang. Nah, kalau yang politik afirmatif tadi, Bu, jadi, apa namanya, sopir-sopir jadi sopir angkot itu terus, eee, karena BRT itu butuh jalur, kemudian diperluas jalurnya ke arah pinggir, jadi ada permukiman-permukiman yang tergusur. Nah, kalau di Jakarta ini kalau nggak salah ada dibangun, rusun-rusun gitu ya, Bu, ya? Rusun-rusun untuk orang-orang yang tergusur, dan yang terakhir ini mungkin dari Pak Ketum juga ada pengalaman dibangunnya kampung akuarium ya, Bapak, ya? Ada kampung akuarium yang ada di Jakarta Utara itu. Itu untuk apa namanya, untuk memindahkan masyarakat yang tergusur akibat pembangunan perkotaan. Iya. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang akan, menanyakan mengenai materi kali ini atau memberikan opini, kami persilahkan bisa raise hand atau, menulis di kolom chat. Ini ada satu pertanyaan bisa langsung kita jawab, Bu? oh ya siapa? Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat, bagaimana menyikapi dengan maraknya harga murah kendaraan baru, baik roda 2 maupun roda 4 dengan strategi transportasi yang terintegrasi. Ini dari Bu Wildawati, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Wildawati. Ibu Wildawati ini dari mana ya? Boleh tahu ya? Ibu Wildawati mungkin bisa langsung raise hand atau apa open mic. Ya, mm-mm. Dari Bagus Lampung, Pak. pertanyaannya. Oh ya, Maaf, silakan Bu, silakan. Silakan langsung Bu. maaf, Wah, Mak lagi. Mamanya lagi jadi Bapeda masak, Pak. Lampung, Jadi salam Bapak kenal Ibu Wilda. Iya. Maaf loh, Mbak. Mak lagi di dapur. Jadi saya mantau lewat HP. Ya, kalau nggak salah Oh, dari iya. Lampung Selatan nih, kalau Apa-apa, nggak salah. santai Iya. aja. Iya, kita sharing-sharing aja, Iya. santai aja. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Wildawati ya dari Bapeda Iya. Lampung. Nah, di Lampung sini kan Selatan, kita Mbak. tantangan, ya. Dari Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan, nggih, Iya. Lampung Selatan. Eh, ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Ibu adalah maraknya harga murah kendaraan baru ya, roda 2 dan roda 4. Strategi transportasi yang terintegrasi bagaimana? Nah, ini tentunya kebijakan ya, kebijakan ada yang dari pusat dan kita di daerah misalnya untuk strategi transportasi yang terintegrasi, kita konsep di transportasi yang tadi Bu ya, kita ingin ada angkutan umum, kemudian ruang-ruang untuk pedestrian dan jalur sepeda. 3 itu aja sih sebenarnya kuncinya untuk transportasi yang berkelanjutan. Nah, dengan kendaraan baru yang murah, ini tentunya
memang kendaraannya murah, Bu, tapi nanti kalau misalnya terjadi kenaikan harga BBM, otomatis nanti kan akan menimbulkan, biaya lagi ya, Bu, ya. Kalau misalnya masyarakat, di pendapatannya nanti, lebih banyak untuk biaya transport dengan membeli BBM, tentunya juga mengurangi untuk biaya-biaya yang lain di dalam rumah tangga. Gimana, Bu, bener ya? Jadi kalau misalnya bisa, harapannya itu pemerintah kota dan perkotaan ya, wali kota dan, bupati untuk wilayah-wilayahnya itu bisa menyediakan angkutan umum sehingga semua masyarakat bisa. Walaupun misalnya harganya murah, Bu, ya, tapi kalau misalnya tingkat kemiskinannya tinggi, kemampuan untuk daya belinya kan juga misalnya berkurang ya, Bu, ya. Otomatis kalau nggak ada angkutan umumnya nanti, warga masyarakatnya yang tidak mampu membeli kendaraan misalnya kalau ingin beraktivitas, ingin pergi ke tempat kerja, ingin anaknya ke sekolah atau kemana aja misalnya ya, ke tempat, pelayanan kesehatan misalnya, kalau biayanya tinggi tentunya ini juga, akan membuat hidup menjadi, tidak nyaman juga ya, karena ada biaya lain yang biaya tambahan transportasi yang harus dikeluarkan. Jadi intinya, kita awali dari tadi ya Bu ya, kalau pengalaman Jakarta BRT berhasil itu memang karena gaya kepemimpinan di awal pada saat, BRT diterapkan di Jakarta itu dari sisi kepemimpinan. Tentunya, ini juga menjadi harapan kita bersama ya, sistem transportasi dengan, komitmen kepemimpinan kepala daerah, kemudian ditindaklanjuti, oleh perangkat daerah terkait ya, misalnya dari Bapeda, ada perencanaannya, kemudian Dinas Perhubungannya juga menyiapkan sistemnya, kemudian, kalaupun misalnya nanti sistemnya tergantung Bu, apakah nanti di awal bisa disubsidi, apakah nanti akan dibuat public private partnership. Contoh seperti di Jepang, itu semua line yang kereta itu karena dia ada juga dominannya itu adalah operatornya swasta, tapi tidak saling, ini gitu, tidak saling apa namanya, semuanya terintegrasi dengan baik. Itu dengan memberikan peluang kesempatan kerja juga buat, masyarakat. Kira-kira seperti itu ya, Bu, ya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Bisa sharing sedikit ya Mbak ya. Ini kita kan pengalaman di Silakan daerah ya. silakan. Mhm. Iya, Ada kalanya yang perlu kita yang terabaikan itu adalah sifat konsumtif dari masyarakat kita sendiri, apalagi kalangan bawah loh. Dengan perasaan kok tetangga saya punya, saya tidak. Jadi kebanyakan masyarakat kita itu mereka lebih penting itu adalah status sosial mereka dibandingkan dengan nilai kehidupan mereka sendiri, dan itu tidak bisa kita abaikan gitu loh. Nilai kayak gitu tuh pasti ada di masyarakat kita walaupun kelas bawah gitu. Agak sedikit memaksakan gitu biar status sosial mereka nggak ketinggalan banget lah dengan tetangga gitu. Apalagi dengan murahnya harga motor, udahlah yang penting saya nyicip lah motor baru 3 bulan 4 bulan walaupun nanti diambil leasing lagi gitu loh. Nah, mungkin menurut saya hal yang sempat kita lupakan bagaimana kita mengedukasi masyarakat gitu. Bagaimana sih sebenarnya kebutuhan utama itu. Ada kalanya juga ya BLT yang mereka terima 600.000 udah bisa loh untuk motor baru, DP motor baru gitu loh. Walaupun ya itu dinikmati 3-4 bulan ditarik ya silakan. Gitu. Mungkin menurut saya hal yang perlu kita sikapi yaitu bagaimana mengedukasi juga kepada masyarakat gitu. Mana yang kebutuhan primer, mana yang kebutuhan sekunder mereka gitu. Dengan sifat konsumtifnya, dengan ya semacam itulah Bu. Mungkin itu saja sih. Makasih. iya. Terima kasih Bu Wilda, betul sekali ya, edukasi masyarakat memang penting sekali ya, Bu, ya. Siap, Ibu. Terima kasih Bu Wilda. Ada yang lain yang mau resen? Sambil menunggu, mungkin saya tertarik dengan foto Ibu tadi ya, yang trotoar ada motornya itu ya, yang di Lombok ya Bu ya, yang di Mataram ya. Oh iya, Nah Pak. itu kalau saya perhatikan itu motornya malah justru plat merah itu Bu. Itu motor roda 3 yang ngangkut sampah. Jadi mungkin Iya, betul, Pak. bukan iya kan. Jadi mungkin bukan masyarakatnya saja yang Di diedukasi, koran tapi itu. dari Iya. dari attitude dari penyelenggaranya juga harus diperhatikan. Iya, Pak, betul. Kalau Iya. nggak salah itu Jalan Rinjani ya Bu. Saya pernah lewat jalan situ soalnya. Oh, itu di dekat itu Jembatan Ampenan, Pak, lokasinya. Oh iya benar, ya Bu. Iya, Itu di kalau Jembatan Ampenan. saya kalau di Lombok atau di Mataram pasti jalan-jalan Bu. Dan sarapannya di ibu-ibu yang bersepeda itu.
Iya. Mungkin dari Pak Direktur, Pak Heri Suhermanto mungkin akan ada tambahan, Pak. Silakan, Pak. Saya ingin bertanya nih, Bu Eka. Jadi Monggo, Pak. terkait dengan suatu, ini katakanlah suatu big program ya, memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan masyarakat ya. Dan ini memerlukan langkah-langkah di lingkungan kapasitas pemerintah daerah sendiri, di unit-unit kerja pemerintah daerah. Apakah di sini memang ada semacam ini enggak, koordinasi lintas unit kerja, Bu, untuk bisa katakanlah menggolkan suatu kebijakan, misalnya bike for work gitu, Bu ya, katakanlah seperti itu. Nah, ini kira-kira program apa yang harus dijadikan acuan, kemudian bagaimana menuangkannya ke dalam rencana kerja, dan itu diproses oleh siapa, Bu, di dalam Pemda ini? Unit-unit kerja seperti apa, sehingga terwujud gitu. Kalau pengalaman Jakarta mungkin kita bisa trace ya, tapi pengalaman daerah-daerah selevel kota-kota sedang, kemudian kabupaten barangkali ya. Kalau di Jakarta ini kan jarak cukup jauh, Bu ya, bersepeda itu bisa sampai puluhan kilo. Ya, belasan kilo lah, belasan kilo, mungkin tidak puluhan. Dan dengan belasan kilo ini di tengah environment yang katakanlah polusi gitu ya. Sehingga tidak nyaman sebetulnya bersepeda, belum lagi perbedaan kecepatan Ibu antara bersepeda sama kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor. Saya saja berjalan di lingkungan tempat saya tinggal ini untuk cari makan aja, Bu ya, cari makan ke warung-warung gitu ya. Itu nggak nyaman loh, Bu. Saya tuh hampir diserempetin motor, terus mepet-mepet ke kiri, jalannya sempit. Belum lagi gang-gang yang harus kita lalui ya. Itu kadang-kadang ya tidak bersih gitu ya, Bu ya. Nah, ini mengganggu juga kenyamanan kita sebagai orang yang hidup kebetulan di pinggir kota, Bu. Belum coret nih. Kota DKI nih, Bu. Kemarin baru 2 hari yang lalu ini banjir tempat saya. Banjirnya sampai 40 cm gitu ya di depan rumah itu. Tapi ya memang itu sudah habit lingkungan, nggak ada pencegahannya bagaimana saya juga nggak tahu. Sampai sekarang kita di DKI pun masih merasakan itu. Nah inilah, Bu, kira-kira apa sih yang harus kita siapkan di dalam kerangka working unit dan siapa yang akan bertanggung jawab? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Heri Suhermanto atas pertanyaannya. Jadi kita mulai dulu dari kata kunci keamanan dan keselamatan ya, Pak ya. Dan Baik. ini kan ada hubungannya dengan driver behavior ya, Pak ya. Nah, driver behavior ini kan ada linknya juga dengan level of education-nya juga ya. Dan pemahaman-pemahaman kan tergantung tingkat pendidikan, pengetahuan. Jadi perilaku pengendara kendaraan bermotor juga ada yang patuh, ada yang kurang patuh misalnya. Dan ini memang jadi persoalan. Kalau di negara-negara maju kan memang untuk driving license itu memang benar-benar strict ya. Kalaupun misalnya dia melanggar atau segala macam tuh denda langsung dikirim ke rumah gitu. Terus kemudian ada reward and punishment kayak gitu tuh enforcement-nya tuh udah kelihatan banget. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin masih belum seperti di negara maju ya, Pak ya. Jadi memang untuk driver behaviors-nya ini masih perlu sosialisasi, komunikasi, edukasi yang lebih. Kemudian yang terkait dengan dampak dari perilaku pengendara ini terhadap kita juga sebagai pengguna jalan itu juga faktor keamanan dan keselamatan menjadi concern kita sendiri gitu. Jadi kita malah jadi takut sendiri kalau misalnya ada di jalan. Otomatis ini secara psikologis juga mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita. Karena kita stres juga, Pak, karena rasa takut kita tadi. Jadi kita tinggal di kota juga jadinya nggak bahagia. Bapak tadi katanya tinggalnya bukan di Jakarta Coret ya, masih Jakarta Pinggir. Bukan. Nah, kira-kira Di Jakarta. padahal iya, tapi kalau Bapak di Jakarta di tengah kotanya di Sudirman, Bapak kan pasti nyaman banget ya, Pak ya. Itu Nggak juga. pedestriannya lebar banget kan. Nggak juga, Bu. Nggak ada Oh, tempat kenapa, tinggal Pak? di situ. Yang ada kantor. Iya, tapi maksudnya kalau jalannya aja menggunakan pedestrian yang luar biasa ya Nah di itulah, Bu. Jakarta ya Jadi di perkotaan sendiri tampaknya itu lebih facelift ya. Facelift-nya itu lebih diperhatikan daripada bajunya yang mungkin kewer-kewer di bawah nggak kelihatan itu dibiarin gitu. Padahal
muka ini kadang-kadang ya cuma untuk apa? Jadi apa ya? Kayak apa? Trademark Aksesoris. gitu. Aksesoris, Oh betul. iya ya, Kayak aksesoris aksesoris. utama, pokok gitu. Nah, ini yang membuat saya tidak nyaman juga hidup di kota kayak Jakarta ini. Apalagi transportasi meskipun ini sekarang ini banyak perubahan-perubahan peraturan. Nah, pemerintah daerah itu harus bersikap seperti apa sih Bu merencanakan ini semua begitu? Saya juga nggak tahu mulainya dari mana gitu. Saya pengguna lah. Tapi pemerintah sebagai penyedia public sektor itu harus merencanakan seperti apa, dari mana, siapa Bapeda, apa PU, apa siapa nih Bu? Oke, siap Pak. Jadi terkait dengan kalau pengalaman dari kota Jakarta seperti ini, tapi menurut saya Pak, kota Jakarta udah jauh lebih bagus ya dengan ada MRT, LRT dan Transjakarta ya, jauh lebih bagus saat inilah, mulai mulai berbenah lah. Harapannya ke depan akan lebih bagus lagi tentunya. Kemudian untuk pembelajaran bagi kota-kota kecil lainnya, dan kan kota ini terus berkembang ya Pak ya, karena urbanisasi, nanti yang kecil bakal jadi menengah, menengah bakal jadi besar, besar jadi metropolitan. Nah, otomatis saat ini adalah momentum yang tepat untuk mulai merencanakan kota-kota kecil kita ini supaya nanti pada saatnya dia menjadi besar itu tidak mendapatkan masalah yang sama seperti kota-kota yang sudah ada masalah macet terkait dengan transportasinya saat ini. Nah, harapannya itu kita bisa mengawalnya saat ini di dalam dokumen perencanaan. Kalau dari sisi pemerintah itu memang Bapeda ya sebagai koordinator atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan perangkat daerah lainnya yang lintas sektor. Contoh misalnya nanti akan ada dinas perhubungannya, akan ada dinas kominfotiknya. Kalau misalnya kita menuju pembangunan kotanya kota cerdas ya, seperti kemarin ada Pak Profesor Jun ya dari UGM yang juga menyampaikan terkait dengan smart cities dan transport itu harapannya nanti ke depan memang Pak Jun juga sama ya, harapannya nanti peran Bapeda yang lebih dominan di situ. Nah, nanti integrasinya dengan dinas-dinas terkait lainnya. Kemudian kalau yang terkait dengan perilaku masyarakat di kita juga ada perangkat daerah ya yang menangani kependudukan. Nah, di sini mungkin serta dinas pendidikan tentunya ya banyak yang tentunya perlu bermain peran di sini, terutama di intervensi-intervensi di generasi muda, bagaimana generasi muda bisa diajarkan untuk driver behaviors pada saatnya nanti mereka akan mengemudi kendaraan, mereka sudah dibekali oleh ilmu-ilmu mengemudi yang baik seperti apa. Sehingga mungkin kita bisa berharap lebih banyak di generasi yang akan datang. Kalau generasi yang sekarang yang ingin kita rubah, karena memang mindset-nya sudah begitu, otomatis ini akan sangat sulit ya Pak ya? Kira-kiranya seperti itu. Jadi harapan kita, intervensi kita itu lebih ke pembangunan generasi mudanya. Oke, memang ada kesenjangan, ada gap antar generasi ya. Misalnya kita harus yang generasi milenial, generasi Z, apa segala macam ini yang memang pola-pola pikirnya sudah mengikuti zamannya. Nah, ini yang perlu ada komunikasi yang dua arah ya, sehingga bisa saling mengisi nantinya. Kemudian yang terkait dengan koordinasi lintas unit kerja, selain dari sisi pemerintahan, kalau pengalaman kami di Bapeda ya, di NTB, di sini untuk transportasi juga kita punya yang namanya forum LLAJ, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Nah, di sini di awal-awal pembentukan forum LLAJ, ini adalah kontribusi yang besar dengan kemitraan Australia, Indonesia. Namanya Kiat, Pak. Nah, di forum LLAJ ini udah established, udah punya tempat, udah punya ruang untuk diskusi dan mengumpulkan semua lintas sektor ya. Pemerintah provinsi ada di sana, Bapeda, Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, Kota, kemudian ada Pak Polisinya juga di sana, ada asuransi jasa harjanya, ada dari Organdanya, ada HWDI-nya ya, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, gendernya ada di situ juga, apa sih kebutuhan teman-teman disabilitas untuk transportasi ada di situ. Semuanya masuk di dalam forum LLAJ. Nah, ini di bawah Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Jadi di forum ini semua keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada hubungannya transportasi, misalnya ada lampu jalan di mana yang macet, jalannya bolong di mana, misalnya ada timnya nanti di sana yang respon cepat, kemudian selalu ada pertemuan bulanan untuk membangun komunikasi dan dialog. Mereka udah merinci dari platform yang ada itu berapa jumlah aduan, kemudian pada saat rapat mana yang perlu ditindaklanjuti dengan cepat itu segera ditangani.
Kemudian kalau misalnya ada yang masih belum, kenapa belum? Itu ditelusuri pada saat rapat bulanan, dievaluasi apakah itu akan menjadi kewenangannya Pak Polisi, apakah nanti itu kewenangannya Dinas Perhubungan Kabupaten Kota yang mana, apakah itu menjadi bagian dari tugas dari pemerintah provinsi atau siapa yang kira-kira punya peran yang dengan kemampuan sumber daya yang ada dan bisa untuk melakukan pelayanan yang cepat terhadap aduan-aduan masyarakat yang masuk di forum lalu lintas angkutan jalan Baik. raya. Nah, Bu, ini juga saya ada WAG-nya ya, selalu berkomunikasi. Harapannya memang hal-hal yang menjadi concern masyarakat terkait dengan pelayanan sistem transportasi itu bisa segera ditindaklanjuti oleh berbagai pihak yang terlibat secara langsung di dalam forum. Nah, Iya. kemudian program yang menjadi acuan ya, kembali lagi ke tadi ya, pada saat program ide-ide, konsep-konsep pengarus utamaan transportasi perkotaan dan SDGs masuk ke dalam dokumen-dokumen rencana secara berjenjang di jangka panjang, kemudian di jangka menengah, terus dari menengah kita ke tahunan. Pada saat di tahunan itu kalau di daerah namanya RKPD, nanti disusun KUA PPAS menjadi RAPBD dan APBD, kemudian ada DPA-nya dan menjadi penganggaran, otomatis di situ perencanaan dan penganggaran menjadi satu kesatuan dan sudah bisa dieksekusi oleh masing-masing yang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya. Jadi seperti itu Pak, kira-kiranya yang berjalan ya saat ini proses-prosesnya di tingkat pemerintah daerah. itu Mudah-mudahan nih bisa yang lembaga menjawab ya Pak ya. koordinasinya itu di perhubungan ya Bu ya, yang Ibu pengalaman NTB. Forum lalu Forum lintas itu angkutan jalan, ya di sekretariatnya perhubungan ada ya. di Dinas Perhubungan. Ya, Oke. Dan itu sekretariatnya di ada Dinas SK-nya. SK Perhubungan. dari siapa Bu? Siap dari Pak Gubernur, Gubernur. SK-nya lintas ya, karena ada akademisi juga di sana, Ya. ada ini dari tokoh agama juga ada, dari HWDI, Ya, dari ya. dinas-dinas perhubungan Oke. kabupaten kota yang lain. Jadi kayaknya all the board ya Bu ya. Inklusif. Iya. Inklusif. Iya, baik. Terima kasih. Bagus. Ini barangkali bisa jadi contoh untuk daerah-daerah lain. Jadi pentingnya untuk melakukan integrasi ya. Tadi sudah disebutkan strateginya ya begitu, ada semacam SK, lalu menunjuk siapa lembaga yang akan menjadi pemangku utama dari kegiatan program katakanlah transportasi yang lebih ramah komunitas gitu ya. Nah ini berhal seperti ini, diskusi bulanan dan sebagainya mungkin akan bermanfaat untuk melihat kondisi-kondisi permasalahan-permasalahan yang ada di sektor transportasi. Ini bagus sekali Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu Eka dari Ibu Ida Ayu Ketutwardiani dari Pemkat Tabanan, Bali. Pertanyaannya, perencanaan transportasi di kota besar dengan kota kecil atau kabupaten, dalam hal ini urban versus rural, cukup berbeda. Kalau di kota besar, hal ini bisa menjadi suatu yang populis dari segi politis. Namun, tidak populis di tingkat kabupaten karena dianggap masyarakat sudah bisa berpindah dengan sendirinya tanpa intervensi pemerintah. Padahal hal tersebut bisa menjadi bom waktu jika tidak ditata sejak dini. Bagaimana kiat-kiat dalam menjadikan sektor transportasi sebagai suatu objek yang populis dari segi politis? Itu Bu pertanyaannya, silakan dijawab Bu. Iya, terima kasih banyak. Ini Mbak Dayu nih teman saya waktu di Brisbane. Satu Mantap, tim. mantap. Halo Mbak Dayu. Diundang untuk sharing juga Bu. Ya, ilmunya sama nih. Iya. Iya. Jadi Mbak Dayu terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya di Bali ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi. Jadi Hai, mana dia? Ya, maaf tidak on kamera. Sehat Mbak Dayu. Ya, alhamdulillah Mbak. Iya. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya ya. Kiat menjadikan sektor transportasi sebagai suatu objek yang populis dari segi politis. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau misalnya kita berencana dengan argumen yang yang baik ya ke
Karena kita misalnya bekerja untuk pemerintah, kemudian pada saat kita membuat argumen dengan berbasis data, bukti ya, evidence based untuk kebijakan-kebijakan kita di pemerintah kota dan provinsi ya, atau kabupaten juga misalnya, ini tentunya pendekatan perencanaan kita kaitkan juga dengan pendekatan perencanaan ya. Ada 5 yaitu top down, bottom up, teknokratik, partisipatif, dan yang terakhir adalah politik. Kalau kita ingin sektor transportasinya menjadi suatu hal yang politis, bisa diterima argumen-argumen kita. Misalnya pada saat kita ketemu dengan Pak Wali Kota, Pak, ini kayaknya kita perlu Pak sistem angkutan umum yang terintegrasi di kota kita. Terus kemudian udah mulai ada hitungan-hitungan gitu ya. Tentunya yang perlu kita lihat adalah pada saat kita bertemu dengan Pak Wali Kotanya, kita mempunyai evidence base. Apa sih data dan faktanya? Mungkin dari hasil-hasil riset kita, kemudian juga dari data-data yang tersedia, bagaimana saya dengan Google Mobility ya, terlihat kan pergerakan orang misalnya, kemudian kita bisa menggunakan data-data yang ada dengan baik, menyusun argumen dengan baik, kemudian nanti kita bisa menyebutkan implikasi ya, atau dampak dari kalau Pak Wali Kota ngambil kebijakan ini Pak, menyediain angkutan umum Pak, Bapak tuh bakal lebih populer misalnya. Karena apa Pak? Nanti dampaknya ekonomi masyarakat itu akan begini Pak. Orang yang miskin itu udah dengan gunain angkutan umum tuh udah bisa saving duitnya, jadi nggak miskin lagi. Nanti secara sosial budaya nggak ada kesenjangan lagi Pak antara yang kaya dengan yang miskin karena semuanya sama menggunakan angkutan umum. Kemudian dari sisi lingkungan Pak, kita nanti udah berkontribusi Pak emisinya yang saat ini sekian misalnya dengan data yang ada ya. Nanti kalau misalnya semua orang shifting ke angkutan umum, udah nggak ada kendaraan pribadi lagi, emisinya Pak udah berkurang seperti ini Pak. Otomatis nanti kalau ada penilaian indikator kinerja makro kepala daerah yang selain yang ada 6 ya untuk indikator kinerja penilaian daerah itu mulai dari laju pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat kemiskinan, kemudian Gini rasio, pengurangan emisi gas rumah kacanya kita udah turun Pak. Otomatis ini akan meningkatkan popularitas secara politik. Nah, jadi di sinilah peran strategis dari perencana bagaimana bisa menghadirkan dan mencari ya evidence based tadi, data bukti dan yang bisa dikaitkan dengan argumen-argumen. Kemudian kita juga bisa sama-sama belajar bagaimana kita bisa membangun 5 pendekatan perencanaan ya dari top down, bottom up, teknokratik, partisipatif dan politik tadi sehingga pada saat kita ingin menawarkan hal-hal yang baik, mengintegrasikan sustainable transport dalam pembangunan kota untuk aksi-aksi global di SDGs, tentunya ini kita bisa menghindari bahasanya Mbak Dayu di sini bom waktu ya, yang kalau tidak ditata sejak dini kita udah mulai bisa menggunakan ilmu perencanaan kita dengan baik karena bom waktunya insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi ya, gitu. Kira-kira seperti itu mungkin sedikit dari kami. Dan satu lagi ya, kalau misalnya dengan SDGs ini kan ada banyak climate finance yang bisa diakses ya di level internasional. Nah, dengan harapan kita bisa berkontribusi, kalaupun misalnya ada keterbatasan dana dari pemerintah daerah, kalau misalnya kita punya kemampuan dan tahu ada ilmunya juga bagaimana mengakses climate finance ini, tentunya bisa juga untuk supporting ide-ide di sektor transportasi. Kalau saat ini mungkin kecenderungan lebih banyak ke forestation ya, seperti rehabilitasi hutan dan lahan misalnya, tapi dari emisi di sektor transportasi juga sebenarnya nanti bisa diperhitungkan sebagai suatu yang esensial, substansial untuk masuk dalam perhitungan-perhitungan di tingkat nasional dan di internasional. Kira-kira itu mungkin dari kami. Mohon maaf lebih dan kurangnya Mbak Dayu. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi nanti ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Memang kalau transportasi di perkotaan itu ya keterlibatan semua stakeholder kan harus ya Bu, ya baik dari pemerintah maupun dari swasta. Kalau kita mencontohkan Transjakarta ini sebenarnya itu sudah ada Bu, kalau keterlibatan swasta dan pemerintah. Bis-bis Transjakarta yang beredar sekarang itu bukan punya Pemda DKI itu punya swasta sebagian besar. Ada dari kalau saya mencatat atau melihat di lapangan itu ada dari PO Sinarjaya, ada dari PO Mayasari, ada dari PO Lorena, dan itu kontraknya 10 tahun kalau nggak salah, 10 sampai 15 tahun dan diperbarui. Dan untuk jalur-jalur memang
di Jakarta ini sudah mengadopsi seperti itu, bahkan sampai jam menitnya kapan datang sampai di mana itu sudah ada. Itu saya sekarang kalau Jakarta agak jauh itu kemana-mana ya naiknya itu Bu, bis Transjakarta itu. Iya, Pak. Iya, mungkin nanti Boleh Mataram share, menyusul Pak ya Tri? Bu ya. Ya monggo Pak, silakan, Iya, silakan Pak. Pak Ketum. Atau mau direspon dulu, Pak Tri? Iya Pak, Bu Eka? saya hanya opini saja Pak. Iya, Oh, PD ya, oke. iya, Pak. Oh, saya nggak tahu ada yang lainnya nggak raise hand. Kalau ada, saya beri Iya. kesempatan yang lainnya. Kalau belum ada, saya coba ikut nimbrung ngobrol sebentar ini. Nggak apa-apa ya? Monggo, Pak. Monggo Iya. Pak, monggo Pak. Terima kasih Bu Eka pencerahannya luar biasa. Saya senang sekali. Saya nikmati beberapa slide Ibu saya coba chop gitu. Saya mungkin memberikan respon ya. Jadi topik ini kan kota tanpa kemacetan merupakan dukungan untuk pencapaian SDGs ya, khususnya yang ke-11 ya Bu Eka ya. Sustainable Iya, Pak. Cities and Communities ya, dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 13 yaitu climate action ya. Nah ini menarik Bu Eka, saya coba ngambil satu referensi ya. Ada studi Bu Eka, studi kebijakan transportasi di 5 negara ya di benua Asia ini, yaitu Indonesia, China, Jepang, Korea, dan India ya. Nah, di 5 negara ini belum bisa menyelesaikan kemacetan lalu lintas dengan baik. Gitu. Jadi memang kita tahu kalau kita pergi ke India gitu ya, wah crowded-nya luar biasa itu. Ada sapi lah lewat, apalah lewat gitu, macam-macam ya. Itu India itu unik juga gitu ya. China mungkin lebih tertata dengan baik ya, ada sepeda dan lain sebagainya. Tapi studi ini mengatakan bahwa 5 negara besar ini belum bisa mengatasi kemacetan dengan baik gitu ya. Oleh karena itu kelihatannya dari studi ini perlu ada suatu analisis yang holistik ya, dengan sistem thinking gitu. Jadi berpikir sistem ya, dengan rekomendasi yang dipilih ya. Ada kalau kita menggunakan sistem thinking ada beberapa rekomendasi ya. Jadi kebijakan bekerja dari mana saja. Ya, ini salah satu rekomendasi gitu ya. Ini kan kita alami dalam COVID kemarin ya. Jadi untuk mengatasi kemacetan itu dan juga mengatasi persoalan sosial dan lain sebagainya gitu ya. Tadi Bu Eka mengatakan sosial, lingkungan, ekonomi gitu ya. Jadi salah satu pilihan kebijakan untuk mengatasi hal itu adalah bekerja dari mana saja gitu ya. Ini salah satu solusi mudah, murah untuk diterapkan oleh pemerintah. Kita sesungguhnya diingatkan oleh COVID sebenarnya. Pandemi COVID sudah mengingatkan kita, kita bekerja dari rumah. Karena kita merasa betul overconsumption gitu ya. Kita rasakan tadi Bu Eka sudah menyampaikan, seperti di Jakarta itu, triliunan uang itu terbakar ya, di tengah jalan ya. Jadi untuk bensin dan lain sebagainya, belum lagi bicara kesehatan ya, nggak sehat gitu ya. Jadi dan juga lingkungan gitu ya. Jadi COVID mengingatkan kita, ayo bekerja dari mana saja gitu. Dengan apalagi digitalisasi, teknologi dan lain sebagainya. Namun untuk pembangunan daerah-daerah baru gitu ya, kita tahu bahwa daerah-daerah tumbuh ini juga banyak sekali properti agent gitu ya, perusahaan-perusahaan properti pengembang ini kan ada yang membebaskan lahan 10.000, bahkan dengan sekarang di tanah Jawa ini, di Jawa bagian barat ya, apa ya nama daerahnya saya lupa, itu di daerah Banten itu, salah satu grup konsorsium pengembang besar membebaskan lahan cukup besar gitu ya. Nah kalau ini mereka menawarkan ini memang basisnya adalah tata ruang ya, tata ruang yang terintegrasi gitu. Jadi saya terus terang, saya kadang-kadang kalau pergi sedikit saja keluar dari Jakarta ke Bintaro gitu, dan ke Serpong umpamanya, Bumi Serpong Damai gitu ya. Kita lihat kota itu tertata dengan baik, apik, sehat begitu ya. Manusiawi lah kira-kira gitu ya.
dibandingkan kalau kita ada di Jakarta gitu, di mana-mana kumuh, macet dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ini memang kota yang tumbuh yang belum tertata dengan baik. Mungkin saluran saluran gorong-gorong juga belum beres semua gitu ya. Kalau kita tengok gitu ya, wah belum lagi sistem sanitasi air gitu ya. Ini juga masalah. Masih banyak orang-orang miskin untuk akses air juga susah di kota besar ini gitu ya. Nah, itu tawaran dari berpikir sistem yang ditawarkan oleh studi ini mungkin bisa dijadikan satu perumusan kebijakan di Indonesia untuk kota-kota besar khususnya yang sekarang macet di mana-mana gitu ya. Kalau kita ke Surabaya parah, kalau kita pergi ke ke Sumatera, ke Medan gitu ya, itu juga parah. Tidak hanya kota besar, sekarang udah mulai kabupaten-kabupaten juga sudah mulai macet juga gitu ya. Kabupaten, kalau saya pergi keluar sedikit dari Jakarta, Bogor gitu ya, itu penuh dengan angkot itu kota angkot kelihatannya. Tapi pemerintah daerah sekarang di Bogor sudah mulai menata angkot-angkot ini dengan mudah-mudahan bisa lebih baik gitu ya. Jadi ini fenomena yang dihadapi oleh kita. Jadi kedua, saya coba share ya Bu Eka juga, ini bisa kita diskusikan. Saya mengamati ada daerah-daerah yang coba mencari solusi ya mengatasi kemacetan ya. Saya ambil kampung saya lah gitu ya. Kampung saya di Bali, saya kalau pulang ke Bali itu, saya lewat jalan besar di Bali, di jalan Ring Road gitu ya, Ring Road Bali bagian utara gitu ya. Dari Sanur terus ke Topati dan lain sebagainya. Saya lihat itu sudah banyak sekarang ada bus-bus ya, bus-bus transportasi publik gitu. Tapi kok isinya kosong ya gitu ya. Nah isinya kosong Bu Eka. Apa ini masalahnya gitu ya? Apakah masalahnya ada studi nggak sebelumnya ya? Jangan-jangan nggak ada studi, tinggal pengadaan aja gitu ya. Pengadaan kendaraan punya ini gitu. Saya nggak tahu bagaimana caranya masyarakat ini bisa berpindah dari kendaraan pribadi, apakah itu mobil, motor gitu ya, ke transportasi publik. Padahal itu kendaraannya ada AC, nyaman gitu ya. Dan ini untuk masyarakat publik dan untuk mahasiswa yang sekolah di mana tuh kampus Undud Jimbaran kalau nggak salah ya. Jadi tapi mungkin jam tertentu barangkali ya yang mahasiswa ya, saya nggak bisa full mengamati. Bagi saya ini idle gitu ya, penumpang kosong. Nah gimana nih Bu Eka caranya di negara-negara lain? Bu Eka pernah belajar di Australia, saya lihat di Brisbane kebetulan saya juga sempat belajar di sana. Saya pikir itu dari pagi sampai sore juga penuh gitu ya. Transportasi publik ini gitu. Bagaimana memindahkan? Jadi sekarang ini tadi saya setuju dengan teman dari Lampung tadi itu, semuanya ingin punya kendaraan untuk melihat status sosialnya gitu ya. Jadi malas pindah ke public transportasi gitu ya. Dan juga budaya motor ya. Sepeda motor ini mudah didapat gitu ya. Sehingga anak-anak ini begitu keluar dari rumah ngeng gitu udah langsung keluar pergi cabut gitu ya, nggak perlu nongkrong lama lagi gitu ya. Nah kalau kita di Amerika ya, kebetulan saya di Pittsburgh gitu, itu kan jadwal waktunya itu tepat gitu ya, public transportasi itu ya. Kalau jam 6 ya jam 6 lah kita nongkrong gitu kan. Udah cabut ke kampus gitu ya. Kalau di sini kan bisa, apalagi angkot itu, bisa berantem dulu sama tukang angkot. Kita ini nggak jalan-jalan, ini kapan ini jalannya gitu ya. Berantem dulu gitu ya sama sopir angkot. Ini gimana ya pemerintah mengatasi hal kayak begini ya Bu Eka ya. Itu kadang-kali Bu Eka tantangan bagi kita di Republik ini gitu ya. Jadi menarik. Terima kasih Bu Eka. Iya, terima kasih banyak Pak Ketua. Mohon izin menyampaikan pendapat sedikit ya. Jadi memang betul sekali yang disampaikan Pak Ketua ya. Mungkin nanti bisa kita lihat lagi ya Pak ya. Ini detailnya dari studi kebijakan transportasi ini. Karena kan ini di levelnya negara ya Pak ya. Betul. Indonesia, Cina, Jepang, Korea ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita ingin
pakai pola yang sama, tapi ruang lingkupnya lebih kecil untuk kota-kota kecil misalnya, apakah dengan metode yang sama kita bisa uji coba juga ya dengan teman-teman perencana yang lain ya di Betul, kota-kotanya betul, masing-masing. betul. Hasilnya bisa kita lihat bersama, kita kolaborasikan, kita jadikan di level nasional. Kan di sini kita berusaha untuk sharing juga, dan Betul. kalau misalnya dengan Bapak Ibu, misalnya di sini ada Mbak Dayu yang dari Bali, kami sering TikTokan nih, tanya-tanya misalnya apa gimana gitu, kenapa Bali bisa lebih maju kayak gini. Contoh seperti itulah Pak. Jadi kita membangun jejaring yang lebih kuat sesama kita perencana. Kalau misalnya istilahnya siapa yang tahu apa di-share, jadi semuanya sama pengetahuannya. Kemudian pada saat ingin kita bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih bagus, itu jejaring perencana kita udah sangat kuat sekali. Karena apa? Kita bisa melakukan studi untuk daerah kita masing-masing, kota kita masing-masing, hasilnya secara kolektif bisa kita kumpulkan bersama sebagai satu Indonesia ya. Paling nggak kita dapat gambaran, karena tadi saya sudah meng-highlight juga ya Pak ya, keunikan wilayah. Karena orang yang di Aceh dengan di Papua kan nggak sama ya culture-nya ya. Betul, Jadi betul. ada beda. Kemudian ada nilai-nilai sosial juga yang berbeda. Kalau misalnya yang umum, misalnya seperti tadi Ibu Wildawati dari Lampung Selatan dengan status sosial tinggi loh, kalau punya kendaraan kayak orang kaya lah gitu, kalau punya mobil misalnya atau gimana gitu ya, walaupun hasilnya juga maksudnya dari utang atau apa yang justru sebenarnya mempersulit diri sendiri juga ya, cuman karena ada persoalan kata status sosial itulah yang akan menjadi masalah, sehingga memang dari Ibu Wildawati perlu edukasi. Kemudian yang terkait dengan tadi menarik yang Bapak sampaikan untuk studi kebijakan, kemudian ada system thinking. Nah, di system thinking ini juga kan dilihat seperti causal relationship ya, hubungan sebab akibat gitu. Sebagai suatu sistem dilihat juga subsistemnya apa saja. Kalau dengan adanya COVID sebagai momentum yang bagus untuk pembelajaran bahwa sebenarnya kita itu bisa produktif saat berada di mana saja, dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi, artinya apa? Secara agregat produktivitas bangsa untuk daya saing itu juga bisa lebih kuat lagi sebenarnya ke depan. Karena apa? Kita membangun bangsa nih tidak hanya di level di Jakarta, tapi kita perlu bangun Indonesia juga dari daerah gitu. Jadi kita akan ketemu di tengah-tengah. Jadi semua kita itu bisa bergerak bersama gitu loh. Walaupun misalnya kita tinggal di kota-kota kecil, tapi sebenarnya kita tetap bisa punya potensi dan kontribusi yang luar biasa. Itu tadi yang kita sebut dengan sedikit aja aksi lokal, tapi sebenarnya kita juga bisa kontribusi untuk global. Kemudian ide Bapak ini sama persis ya dengan Mbak Dayu tadi ya, seperti kata bom waktu tadi ya, karena ada pembelajaran kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Nah, sekaranglah tugasnya perencana itu bagaimana desain kota-kota kecilnya pada saat beriringnya sejalannya waktu ini dan tingginya jumlah penduduk, kemudian urbanisasinya juga tinggi, kebutuhan lahan mulai terbatas. Kota itu udah siap, udah didesain memang untuk misalnya tadi yang rumahnya horizontal jadi vertikal, nanti udah didesain di dalam rencana tata ruangnya ini kawasannya tuh udah ini RTH-nya udah di sini di sini di sini. Kira-kira seperti itu. Kemudian pengendalian jumlah penduduknya juga sudah mulai dilakukan gitu loh. Jadi KB yang 2 anak cukup itu juga udah ini ya, karena kan juga bisa nanti membantu untuk mengurangi dampak-dampak yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan ya, dengan ada masalah ya kalau pertambahan jumlah penduduk misalnya tidak bisa dikendalikan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang terkait dengan how to save people ya from private vehicles to public transport. Nah, ini yang selalu jadi perhatian yang sangat menarik ya. Sebenarnya gini, pada saat orang tinggal di kota dan rumahnya ada di suburban atau di desa ya atau peri-urban area, itu dia membutuhkan waktu, biaya untuk ke tempat kerjanya di kota. Nah, alternatif yang lain yang dirancang itu adalah yang namanya transit oriented development, di mana orang tinggal dan bekerja itu di daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi transit, sehingga pada saat distance-nya jauh dari tempat kerja dengan rumah, tapi dia bisa menggunakan angkutan umum karena dia tinggal di dekat transit yang dekat dengan rumahnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk orang pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, ini bisa banyak faktor ya, mulai dari motivasinya, mulai dari kebutuhannya, mulai dari usianya. Contoh misalnya kalau ibu-ibu ya dengan dengan ketiadaan angkutan umum misalnya punya anak 3, kemudian harus ngantar anak sekolah, otomatis lebih butuh kendaraan misalnya ya. Terus sekolah anaknya jauh-jauh di banyak tempat, otomatis untuk shifting itu sulit misalnya. Sehingga tetap harus menggunakan private vehicles. Tapi kalau misalnya ada yang lain yang
kebutuhannya hanya rumah kantor, di tempat lain itu sebenarnya udah bisa seperti ini kembali lagi ke kebijakan ya. Kalau di Iya. negara maju itu bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Karena ada banyak faktor yang membuat kita memang unik ya. Di uniknya kita itu kenapa? Banyak sepeda motor, sehingga lebih nyaman sepeda motor daripada naik angkutan umum misalnya. Tapi kalau di Singapura itu kebijakannya, kalau orang Indonesia ke sana dan kita pun ya kalau kita keluar negeri pasti kita senang sekali naik angkutan umum gitu loh. Jadi kalau di istilahnya tuh ada kebijakan yang sifatnya carrot and stick policy. Mana yang carrot, mana yang stick itu udah saling terintegrasi, sehingga carrot and stick policies ini jadi bagian yang sangat krusial ya. Jadi contoh misalnya kayak di Singapura, kalau misalnya mau beli mobil pasti pertanyaannya banyak banget, terus pajaknya juga tinggi sekali. Tapi di satu sisi angkutan umumnya tuh dibuat super duper berkelas lah gitu. Jadi kalau naik orang kaya miskin naik angkutan umum tuh udah nggak kelihatan gitu. Maksudnya udah kesetaraan lah. Terus udah gitu membuat ngewongke wong ya kalau bahasa orang Jawa ya. Orang Jawa bilang ngewongke wong itu artinya apa? Menghargai manusianya gitu loh. Jadi manusianya tuh butuh yang nyaman, eksklusif, berkelas, pakai AC sehingga semua tuh bisa mendapat perlakuan yang sama. Kira-kiranya itu mungkin yang bisa menjadi daya tarik ya. Jadi istilahnya ada yang pull and push factor yang bisa membuat orang shifting dari private vehicle ke public transport. Kira-kira seperti itu mungkin Pak Ketua. Mohon maaf lebih dan kurangnya ya. Terus yang satu lagi kenapa kosong ya? Kami pernah mencoba pada saat di Bali ya. Di Bali itu udah ada yang namanya teman bus dari Kementerian Perhubungan. Kebetulan kami waktu kursus singkat di AAI untuk public transport punya teman banyak ya, termasuk Mbak Dayu dari dari Bali. Kemudian kami juga punya teman dari Kemenhub yang handle teman bus. Di situ kami berdiskusi kan, kita bicara tentang demand, kita bicara tentang supply. Supply-nya udah ada ya dalam bentuk vehicles yang bagus, teman busnya keren banget. Kemudian saya juga udah mencoba langsung ya menunggu beberapa saat dari Bandara Ngurah Rai untuk menuju ke hotel misalnya, itu dengan menggunakan teman bus. Walaupun angkat-angkat koper gitu karena seneng memang naik angkutan umum ya udah nggak apa-apa, angkat-angkat aja, seneng-seneng aja angkat koper ya naik ke teman bus. Jam-jaman juga pengaruh ya karena nanti tergantung dari customer-nya. Kalau misalnya anak sekolah kan jam pagi pasti dia tuh peak hour. Nanti kalau udah jam pulang ya pasti mungkin jam-jam tertentu mungkin agak terlihat kosong. Tapi in between itu misalnya bisa digunakan oleh lansia dan bisa diatur sistemnya, dikasih diskon misalnya setelah anak-anak sekolah selesai lansia bisa mulai bergerak sekitar jam berapa sampai jam berapa dengan diskon tertentu misalnya. Itu hanya secara teknis saja pengaturannya, tapi yang penting adalah memang komitmen, kemudian pemerintahnya menyediakan fasilitas, kemudian juga sarana prasarana ini berlaku untuk semua. Desain busnya juga bisa untuk memperhatikan aspek GETSI ya, gender equity, disability, dan social inclusion. Karena penting sekali konsep desain di dalam perencanaan sistem transportasinya. Karena bagaimana ya, misalnya kalau orangnya susah, disable gitu, terus kemudian haltenya nggak street level, otomatis akan menjadi suatu kendala juga untuk naik ke angkutan ke alat kendaraannya. Kalau di Australia dan di negara maju itu biasanya drivernya dia punya sistem yang dia langsung handling dari driver dari driving seatnya itu, jadi dia bisa nurunin platform busnya jadi kecil, jadi turun banget sampai ke street level, kemudian nanti disable bisa naik dengan kursi rodanya langsung ke dalam. Jadi ada space di dekat driver itu yang memang disiapkan untuk orang yang berkebutuhan khusus. Jadi nanti dia langsung nempel ke situ dengan kursi rodanya, nggak perlu dibantu lagi sama drivernya. Jadi dia langsung naik aja gitu, kira-kira seperti itu. Kalau kami di Provinsi NTB juga pernah menginisiasi bus untuk disabilitas, tapi itu sistemnya masih yang bukaan pintu, kemudian nanti di elevated dinaikkan, terus baru dia bisa masuk ke dalam bus. Kira-kira seperti itu mungkin ya Pak. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih.